Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kekuatan, kesehatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keistiqomahan di atas kita semuanya, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Jadi kita masih berada pada bab yang keempat, yaitu tentang takut terjatuh kepada kesyirikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Salami. Ayah beliau adalah seorang sahabat yang mulia, dan di akhir usianya beliau mengalami kebutaan, dan beliau wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu Allah, yaitu meninggal dunia, dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dakhala al-jannah, maka pasti ia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, tetapi barang siapa yang bertemu dengannya, yaitu meninggal dunia, dalam keadaan mempersekutukannya, ya, dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bapak sekalian, Allah, sekali lagi, hadis ini merupakan hadis yang mestinya membuat kita semua takut akan perbuatan syirik, ya, apalagi meninggal dalam keadaan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Ya, ancamannya apa? Ancamannya neraka, sekalian rahimakumullah. Adapun orang yang mati atau meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik, ya, lawannya syirik berarti tauhid. Berarti barang siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebut dalam hadis di atas tadi, maka ia masuk surga. Ya, dan ini merupakan kepastian, ini sabda Nabi SAW. Jadi ini juga merupakan apa? Keutamaan bertauhid, ya, keutamaan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berharap semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya termasuk dalam sabda Nabi ini, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi kemudian ada sedikit perincian apabila dia mati, ya, jadi kalau dia mati atau meninggal, ya, dalam keadaan apa?
tidak berbuat syirik, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk surga. Akan tapi ada perincian, jika dia mati dalam keadaan tidak terus-menerus di atas dosa besar, ya, dia menjauhi dosa besar, ya, maka dia juga bisa masuk surga. Akan tetapi jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan terus-menerus di atas dosa besar, jadi dia terus melakukan dosa besar, ya, yang di bawah kesyirikan, ya, banyak sekali. Misal berbuat zina, terus-menerus minum khamr, terus-menerus melakukan riba dan sebagainya. Maka orang seperti ini, ya, ini tapi dia tidak bersyirik, ya. Dia tidak bersyirik, cuma melakukan dosa besar selain syirik yang di bawah kesyirikan. Maka orang seperti ini dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengampuninya, maka bisa saja dia langsung masuk surga. Jadi ini terserah Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak berbuat syirik. Ayatnya sudah sering kita jelaskan, ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik yang di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Jadi kalau meninggal dalam keadaan syirik sudah pasti tidak akan diampuni. Tapi kalau meninggal, ya, dosanya di bawah kesyirikan, dia tidak buat syirik, ya, maka ini masih ada peluang, ya, masih ada peluang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak kepastian, ya. Ya boleh juga kita memastikan, oh berarti yang penting kalau gak syirik gak apa-apa, ya, zina, ya, minum khamr gak apa-apa, ini juga salah. Ya kalau diampuni, Pak. Nah kalau gak diampuni gimana? Ya jangan spekulasi, ya. Ini menunjukkan syirik dosa yang paling besar, tidak terampuni. Adapun dosa selain syirik masih ada peluang, ya. Jadi jika Allah mengampuni, maka bisa langsung masuk surga, terserah Allah Subhanahu wa taala. Namun jika Allah tidak mengampuninya, maka ia tetap diadab terlebih dahulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Tetap diadab dulu, Mas sekalian. Namun kemudian ia akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Setelah itu dia dimasukkan dalam surga. Jadi selama dia masih ada tauhid, ya, tidak menyekutukan Allah dengan selain Allah, tetap dia nanti akhirnya masuk surga. Meskipun nanti dia akan diadab dulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Ini kalau Allah tidak mengampuni, dia diadab dulu, ya. Tapi kalau Allah mengampuni, ya bisa langsung dimasukkan surga. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini pentingnya mentauhidkan Allah dan bahayanya berbuat syirik. Ya. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, yaitu wajibnya takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena selamat dari neraka itu disyaratkan dengan selamat dari perbuatan syirik. Ya, jadi kalau kita tidak buat syirik, ya, maka insya Allah kita selamat dari neraka. Ya. Tapi kalau berbuat syirik, maka ancamannya sudah pasti neraka. Ya. Selama dia mati, ya, belum bertobat dari kesyirikan. Tapi kalau belum mati meninggal dunia, dia masih sempat bertobat dari kesyirikan, maka tetap diampuni Allah. Ya, jadi kalau dia masih sempat bertobat, maka diampuni oleh Allah. Ya, termasuk contohnya siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dahulunya berbuat syirik, menyembah berhala dan sebagainya. Tapi ketika mereka bertobat, masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah. Ya. Tapi kalau orang itu meninggal, dia masih terus-menerus dalam kesyirikan, belum bertobat dari kesyirikan, ini yang berbahaya. Ya. Maka mumpung kita masih masih hidup sekalian. Ya, jika kita masih jauh dari kesyirikan, maka segera tinggalkan. Mumpung masih ada waktu untuk bertobat. Jauhkan sejauh-jauhnya diri kita dari kesyirikan. Meskipun itu adalah syirik kecil, kita jauhi. Karena syirik kecil itu termasuk dosa besar juga.
Ya, syirik kecil cuma dosa besar. Ya, sehingga kadang orang meremehkannya begitu. Kemudian faedah yang kedua, yang menjadi patokan ini bukanlah banyaknya amal. Ya, jadi yang jadi patokan bagi kita semua sekalian itu bukanlah seberapa banyak amal kita. Akan tetapi apa? Akan tetapi yang jadi patokan adalah apa? Keikhlasan dalam amal ibadah tersebut. Ikhlas karena Allah SWT, ditujukan hanya kepada Allah saja ibadah tersebut, dan juga ittiba', yaitu mengikuti syariat Rasulullah SAW di dalam tata cara ibadahnya. Ya, sehingga dia tidak berbuat bid'ah dalam ibadah. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya syarat diterimanya amal yang pertama apa? Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini harus hanya kita tujukan kepada Allah saja. Ini namanya tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ibadah ini syarat diterimanya amal. Kalau kita ibadah tidak ditujukan kepada Allah, tidak diterima ibadah kita. Ya. Kemudian syarat yang kedua apa? Harus benar ibadahnya, sesuai dengan apa? Syariat yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sesuai tuntunan, maka juga tidak diterima. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini yaitu penetapan adanya surga dan neraka. Ya, karena dalam hadis tadi, barang siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Tidak bersyirik, maka pasti masuk surga. Kemudian barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bersyirik, maka pasti masuk neraka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya surga dan neraka. Ya, karena tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala ini memotivasi orang, ya, menjanjikan surga, kemudian mengancam dari neraka. Ini tidak mungkin kalau surga neraka tidak ada sekalian. Ya. Ini menunjukkan surga itu ada. Gak mungkin Allah menjanjikan sesuatu yang ini gak ada, ini gak mungkin. Ya. Ini membantah apa? Orang yang tidak meyakini adanya surga dan neraka. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, amal seseorang itu baik dan buruknya ini tergantung pada akhir kehidupannya. Ya, tadi kan jelaskan apa? Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan apa? Dia mentauhidkan Allah, tidak bersyirik, maka masuk surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan bersyirik, masuk neraka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa amal seseorang itu baik dan buruknya ini dilihat dari apa? Akhir kehidupannya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung apa? Dari akhirnya. Ya, makanya penting sekali Allah. Penting sekali kita senantiasa berdoa, ya. Semoga kita bisa istiqomah di atas ketaatan. Ya. Makanya penting sekali kita berdoa, misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa seperti penting sekalian. Kita minta untuk bisa istiqomah. Karena kita tidak ada yang tahu akhir hidup kita seperti apa, nggak tahu kita, ya, tidak tahu. Ya, maka kita hanya bisa berdoa. Ya, dan kita berdoa semoga akhir hidup kita ini husnul khotimah. Ini penting sekali. Karena akhir hidup manusia ditentukan akhirnya, sekalian. Ya. Karena ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh. Ini orang yang dulunya itu Dulunya itu ahli sunnah, orang yang soleh. Tapi Tapi kemudian meninggal dalam keadaan menyimpang. Ya. Seperti siapa? Pernah saya contohkan, ya, Abdurrahman bin Muljam. Pembunuhnya siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi SAW. Ya, kemudian juga sepupunya Nabi. Kemudian juga mantunya Nabi SAW. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sudah dijamin surga. Berarti mungkin sahabat Ali ini nyimpang, guys, sekalian? Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau orang yang dijamin surga kok nyimpang, tidak mungkin, Pak. Maka berarti kalau Ali dibunuh Abdurrahman bin Muljam, berarti mesti yang nyimpang siapa ini, Pak? Abdurrahman bin Muljam. Tapi apakah jenengan tahu siapa Abdurrahman bin Muljam ini?
Apakah dia itu dulunya penjahat, perampok? Tidak. Dulunya dia ini apa? Ahlul Quran. Coba bayangkan, Pak. Seorang mukri, pengajar Al-Quran, hafid Quran, Pak. Bahkan zamannya Umar bin Khattab, ya, ketika sahabat Amr bin As, ini gubernur Mesir dulu ya, sahabat Amr bin As ini mengirim surat kepada sahabat Umar bin Khattab, minta untuk dikirimi seorang pengajar Al-Quran supaya mengajari masyarakat Mesir Al-Quran. Kemudian sahabat Umar kirim siapa? Abdurrahman bin Muljam. Coba bayangkan, Pak. Jadi keahliannya dalam Al-Quran diakui siapa? Umar bin Khattab. Enggak sembarangan ini, Pak. Umar bin Khattab kemudian membalas suratnya, aku mengirimkan kepadamu seorang yang soleh, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Coba bayangkan, Pak. Pengajar Al-Quran diakui oleh Umar bin Khattab, tapi mati dalam keadaan apa? Nyimpang, terpengaruh pemikiran Khawarij, yaitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga akhirnya orang ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Coba, Pak. Orang sekali berali bin Abi Thalib dikafirkan, akhirnya dibunuh, Pak. Ketika membunuh, baca Al-Quran. Coba membunuh, membaca Al-Quran, menganggap dia itu sedang berjihad. Dia membunuh sahabat Ali tujuannya untuk meraih ridho Allah. Coba, Pak. Ini bahayanya Khawarij, Pak. Ya, bahayanya pemikiran menyimpang itu seperti itu. Dia melakukan kejahatan, melakukan dosa dalam keadaan dia itu meyakini sedang berbuat apa? Kebaikan. Ya, seperti orang teroris zaman sekarang. Dia membom apa? Masjid di kantor polisinya, sedang Jumatan dibom, Pak. Dia meyakini itu jihad. Ini bahaya sekali. Orang kalau berbuat maksiat itu biasanya dia tahu, Pak. Orang berbuat khamar itu kalau jenengan tanya biasanya tahu. Mas, mendem itu jadi oleh orang atau? Dia pasti menjawab, Pak. Jadi enggak oleh, Pak Ustaz. Jadi ini haram tapi enak ya gitu. Dia tahu, Pak. Tapi kalau orang sudah menyimpang ini, Pak, karena syubhat pikiran itu bahaya. Dia melakukan dosa dalam keadaan dia meyakini apa? Meyakini sedang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga orang seperti ini lebih sulit untuk apa? Disadarkan. Karena dia merasa sedang apa? Berjihad. Ini yang repot, Pak. Ini pemikiran Khawarij. Ini hati-hati. Abdul bin Muljam. Ini dulunya orang soleh, Pak. Ya, makanya penting sekali. Ini kelasnya pengajar Quran diakui Umar bin Khattab, Pak. Apalagi kelasnya kita, gitu. Maka sangat lebih mungkin untuk apa? Berbolak-balik, Pak. Ya. Maka kita jangan merasa pede ya. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Ini saya masih istiqomah, Pak Ustaz. Insyaallah husnul khotimah. Ini jangan terlalu pede, Pak. Ya. Ini semua tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bolak-balikkan hati kita. Ya, ada lagi Imran bin Hittan. Ini juga ulama dulunya, Pak. Kemudian menikahi wanita cantik, punya pemikiran Khawarij tadi, Pak. Terus dia menikahi wanita tadi dengan PD-nya dalam rangka untuk apa? Nanti akan saya dakwahi wanita ini. Ya. Ternyata setelah menikah, Pak, Imronnya yang terpengaruh apa? Pemikiran Khawarij. Sehingga Imran bin Hittan kemudian memuji-muji siapa tadi? Abdurrahman bin Muljam. Pembunuhnya siapa? Ali. Dipuji-puji. Luar biasa ya. Ini banyak pikiran syubhat agama ini bahaya, Pak. Pentingnya kita terus belajar. Kemudian ada lagi Abdullah Al-Qasimi. Dulunya itu ulama tauhid, Pak. Pernah menulis kitab membantah tentang ateis. Ternyata dia mati dalam keadaan ateis, Pak. Ini kelasnya ulama, Pak. Kitabnya diakui oleh ulama. Ini seperti ini, Pak. Apalagi kita. Maka penting sekali kita berdoa, Pak. Senantiasa diberi apa? Keistiqomahan ini penting sekali, Pak. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.